Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah, calon guru penggerak Angkatan 4 asal Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Salam guru penggerak, salam bahagia, guru bergerak, Indonesia maju, merdeka belajar. Di sini saya akan memaparkan rangkuman berdasarkan pemahaman pribadi saya setelah mempelajari modul 1.1 pada diklat program Guru Penggerak Angkatan 4. Modul 1.1 A9 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya belajar modul 1.1? Yang pertama, dulu saya menganggap guru adalah pusat pembelajaran dan dapat mengajar sesuai kemauan tanpa memperhatikan bakat, minat, dan potensi peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pasif, kurang mandiri, dan kurang kreatif. Peserta didik tidak mendapatkan kebebasan belajar karena harus mengikuti semua perintah dari guru. Yang kedua, dulu saya juga menganggap semua siswa itu sama tanpa memperhatikan karakteristik peserta didik. Pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu, peran guru lebih dominan dibandingkan murid. Yang ketiga, dulu saya juga beranggapan bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah ketika peserta didik dapat memperoleh nilai-nilai yang tinggi, mencapai ketuntasan minimal dalam semua mata pelajaran, dan dapat memenuhi target kurikulum yang telah ditentukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pastinya yang akan saya rubah adalah pola pikir saya. Yang pertama, menjadikan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan rasa aman, nyaman, dan memilih model pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik tidak merasa malas, bosan, dan memberi kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam berkreativitas sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua, setiap anak mempunyai keistimewaan masing-masing. Saya harus berusaha memenuhi kebutuhan setiap anak. Pembelajaran mengutamakan siswa sebagai pusatnya. Guru berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran adalah ketika peserta didik diberikan kebebasan belajar dalam mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minatnya, dan anak mau berubah menjadi lebih baik sehingga merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Apa yang bisa segera saya gunakan agar lebih baik agar kelas saya memikirkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menerapkan konsep merdeka belajar, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk mendesain kelas dan merumuskan tujuan pembelajaran yang bermakna bagi mereka karena sifat kodrat anak yang suka bermain. Difasilitasi dalam kegiatan belajar mengajar, menuntun peserta didik bukan lagi menuntut dengan muatan dolanan anak dan simulasi. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Jangan hanya mengajar pembelajaran tanpa memperhatikan minat dan bakat peserta didik, karena setiap peserta didik itu unik dan memiliki bakat dan minat masing-masing. Belajar mengenali karakter, potensi, bakat, minat, dan gaya belajar pada peserta didik. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang menghamba pada anak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Seperti saat ini yang sedang berkembang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita sesuaikan dengan pembelajaran di kelas. Menggunakan gawai untuk mencari pengetahuan atau menemukan pengetahuan itu sendiri. Melalui internet, melakukan pembelajaran daring melalui berbagai aplikasi yang dapat mendukung proses kegiatan pembelajaran. Contohnya menggunakan aplikasi WA, Zoom, Google Meet, Quizy, Google Form, dan masih banyak aplikasi lainnya.
Kreativitas, inovasi sangat dibutuhkan dan perlu dihadirkan dalam pendidikan kita pada saat ini. Kesimpulannya adalah, Merdeka Belajar salah satu upaya untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sesuai dengan jati diri, budaya, dan bangsa Indonesia. Merdeka belajar yakni memerdekakan pikirannya, memerdekakan perasaannya, dan memerdekakan keinginannya. Karena dengan memerdekakan pikirannya, maka akan muncul ide-ide positif yang baru. Dengan memerdekakan perasaannya, mereka tidak akan takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Sampai di sini pemaparan atau pemahaman yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul 1.1. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam bahagia.